Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan puji syukur kepada Tuhan atas kesempatan yang diberikan kepada saya hari ini. Berdiri di sini berhadapan dengan kalian orang-orang yang hebat. Semoga Tuhan selalu memberikan keberkahan kepada saya dan Anda semua yang sudah bersedia meluangkan waktu untuk mendengarkan saya berbicara di sini. Hadirin yang terhormat, apa yang kalian ketahui tentang IT? Banyak sekali orang-orang yang menyebutkan kata ini. Apakah mereka mengetahui makna dari kata IT ini? Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu IT dan hal-hal yang bisa berguna bagi Anda semua. Yang pertama, IT atau Information Technology. Dalam bahasa Indonesia disebut juga dengan teknologi informasi. Secara umum, ini merupakan teknologi yang membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengkomunikasikan, dan menyebarkan informasi. IT juga menyatukan komputasi dan komunikasi berkecepatan tinggi untuk data, suara, dan video. IT juga ada pula pengertian IT menurut Lukas. Lukas ini merupakan seorang ahli IT. Ia berkata, segala bentuk teknologi yang dapat diterapkan untuk mengirimkan sebuah informasi melalui media elektronik. Lalu, apa sih tujuan dari kita memahami atau mempelajari teknologi atau IT ini? Tujuan dari IT itu sangatlah sederhana dan indah, yaitu mempermudah manusia dalam mengerjakan pekerjaannya dengan cara yang lebih efektif dan kreatif. Sebuah ini tujuan daripada IT. Dan pada kenyataannya, itu tercapai. Itu memudahkan kita dalam melakukan kehidupan sehari-hari. Terlebih di saat pandemi seperti ini. Dengan adanya perkembangan teknologi, kita dapat melakukan pembelajaran secara online, bekerja secara online, melalui gawainya masing-masing. Tetapi mengapa perkembangan teknologi di Indonesia tidak semaju dengan negara lainnya? Padahal saat ini rata-rata usia penduduk Indonesia berada di angka 25-30 tahun. Ini merupakan tahun produktif. Ini disebabkan penduduk Indonesia masih banyak yang terlena dengan kemudahan teknologi. Sehingga mereka malah bermalas-malasan dengan adanya teknologi. Seharusnya mereka dapat memanfaatkan keadaan ini. Apa jadinya bangsa kita ini jika penerusnya seperti ini? Kita harus paham bahwa pertumbuhan teknologi sangatlah cepat dan apabila kita tertinggal, kita bisa terus tertindas oleh mereka yang sudah memahami teknologi. Jangan sampai kita menjadi bangsa pengikut perkembangan zaman. Kita harus mampu dan bisa menjadi bangsa yang mengubah zaman dan bersaing dengan negara luar. Bukan hanya berkutik dengan bangsa sendiri melalui pertikaian dan hal lainnya. Padahal pemerintah sudah menggembor-gemborkan dan sudah memberitahu bahwa teknologi sangatlah berguna dan bermanfaat untuk kemajuan bangsa ini. Sampai-sampai Indonesia kekurangan tenaga ahli IT. Pada tahun 2020 kemarin, Indonesia membutuhkan 9 juta tenaga IT untuk mencapai generasi emas di 15 tahun kemudian. Sebenarnya para penerus bangsa bisa memanfaatkan peluang ini. Seharusnya, para penerus bangsa bisa memanfaatkan peluang ini, sebab IT bukan hanya tentang hal-hal yang tadi saya sebutkan. Ada juga seperti IA, atau Artificial Intelligence, yaitu kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan adalah kecerdasan yang ditambahkan kepada suatu sistem yang diatur sehingga sistem ini biasa disebut sebagai komputer. Salah satu contohnya, Indonesia sudah menerapkan sistem IT, yaitu pada sistem e-tilang. Ini merupakan sistem penilangan secara online melalui penangkapan kamera CCTV yang berada pada tiap-tiap ruas jalan di Indonesia. Dan ini mempermudah bagi kepolisian untuk menangani pelanggaran lalu lintas yang ada di Indonesia. Maka dari itu, saya mengajak saudara sekalian sebagai generasi pemuda, penerus bangsa untuk sadar akan kepentingannya tentang teknologi informasi. IT bukan hanya tanggung jawab pemerintah ataupun sarjana dan ahli-ahli IT saja, tapi tanggung jawab kita semua. Kita semua itu Indonesia, tanah air kita, bangsa yang kita cintai. Maju mundurnya Indonesia, mekar tidaknya Indonesia bergantung pada kita semua. Mari kita buat negara Indonesia menjadi negara yang lebih maju di tahun keemasannya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata dalam pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.